Ya Allah, jika ada di antara umat Islam yang ada di Jakarta ini, maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi kita nikmat iman dan kesehatan. Semoga sholawat serta salam tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Sahabat Abah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah peristiwa di mana Rizik Syihab menyampaikan doa keburukan terhadap sesama kaum muslimin di hadapan jamaahnya. Dalam video yang kita bahas, Rizik Syihab menyampaikan sebuah doa yang berisi harapan buruk kepada sesama muslim. Beliau mendoakan agar orang-orang yang memilih pemimpin dari kalangan non-muslim menghadapi kesulitan hidup, rezeki yang seret, serta berbagai masalah lainnya. Padahal, dalam ajaran Islam, mendoakan keburukan kepada orang lain, apalagi kepada sesama muslim, tidak dibenarkan tanpa sebab yang sah. Doa buruk hanya diperbolehkan jika seseorang benar-benar dalam keadaan terzalimi, bukan karena perbedaan pendapat atau pilihan politik semata. Rasulullah bersabda, "Takutlah kepada doa orang yang dizalimi, karena tidak ada hijab, penghalang, antara dia dengan Allah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa doa orang yang terzalimi akan langsung didengar oleh Allah, sehingga Islam memberikan hak kepada orang yang dizalimi untuk memohon keadilan dari Allah. Namun doa buruk tanpa dasar kezaliman adalah bentuk kezaliman itu sendiri, dan hal ini tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Selain itu, Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya mendoakan kebaikan, bukan keburukan kepada orang lain. Dalam sebuah hadits lain disebutkan, barang siapa yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuannya, maka malaikat akan berkata, dan untukmu juga seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa doa kebaikan untuk orang lain akan kembali kepada diri kita dalam bentuk yang sama. Maka, mendoakan kebaikan adalah amal yang lebih mulia, karena bukan hanya akan memberi kebaikan bagi orang lain, tetapi juga bagi diri kita sendiri. Berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kafir. Yang Allah tidak pernah izinkan itu, saudara. Sehingga seorang kafir ini Anda berikan jalan untuk ke depan ngerjain umat Islam. Saudara, merusak umat Islam, melanggar aturan syariat. Berarti, saudara, Anda sudah menyalahgunakan amanat kuasa yang Allah berikan kepada Anda, saudara, untuk menyulitkan umat Islam. Maka berarti orang tersebut masuk dalam sumpah Nabi. Fasbuk alaih, bikin susah dia punya hidup ya Allah. Insya Allah. Ini hadis, saudara. Ada doa, ada jumpain, saudara. Sekarang saya mau ajak doa dulu. Boleh? Boleh? Ya Allah, barang siapa di antara kami umat Islam ini ya Allah. Amin. Semua orang-orang Islam yang ada di Jakarta ini ya Allah. Amin. Yang memilih pemimpin muslim. Amin. Yang memudahkan jalan bagi umat Islam untuk memimpin Jakarta. Amin. Permudahlah jalan hidupnya. Amin. Murahkan rizkinya. Amin. Berkahi nafkahnya. Amin. Lancarkan pekerjaannya. Amin. Mudahkan kesulitannya. Amin. Mudahkan kesulitannya. Amin. Lapangkan kesempitannya. Amin. Harmoniskan rumah tangganya. Amin. Sembuhkan penyakitnya. Amin. Karuniakan anak keturunan yang solehin dan solehat. Bahagia dari dunia dan akhirat. Amin. Dan segala hajatnya dikabulkan ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Itu doa. Boleh jumpain? Jumpain sekarang sudah ada. Ayo rame-rame. Aminin. Ya Allah, jika ada di antara umat Islam yang ada di Jakarta ini, yang sudah dinasihati ulama, sudah dikasih tahu ulama, agar jangan memilih pemimpin kafir, tapi dia tetap bandel ya Allah, dia tetap ngotot ya Allah,
Bukan karena dia tidak tahu ya Allah, tapi dia ingin melawan Engkau. Dia ingin melawan daripada fatwa ulamanya ya Allah. Dia sengaja mendiri orang kafir sebagai pemimpin. Dia ingin bikin susah daripada hamba-hambamu ya Allah. Maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya. Biar dapat penyakit yang belum ada obatnya. Biar susah jalan hidupnya. Biar dipecat dari tempat kerjaannya. Biar ditinggal lari bininya. Biar lakinya kawin lagi. Biar anak-anaknya ngelawan sama dia. Biar hidupnya tidak bahagia. Nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat. Hidupnya hancur-hancuran. Nggak ada berkah. Susah tiap hari. Sedih tiap hari. Gundah gulana tiap hari. Rasulullah mengajarkan kita untuk selalu mengedepankan sikap kasih sayang, bahkan kepada orang yang menyakiti beliau. Dalam sejarah, kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW menghadapi berbagai tantangan dengan akhlak yang mulia. Ketika Rasulullah dilukai oleh penduduk Taif, beliau justru berdoa agar mereka diberi hidayah, bukan mendoakan kehancuran mereka. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Hadis riwayat Bukhari. Sikap ini menunjukkan bahwa Rasulullah selalu memilih jalan kebaikan meskipun diperlakukan buruk oleh orang lain. Hal ini seharusnya menjadi teladan bagi kita dalam berinteraksi, khususnya dalam perbedaan pandangan atau pendapat di antara sesama muslim. Sombong, angkuh, nggak tahu diri. Sudah ulama dilawan, bahkan ulama goblok-goblokin sama dia. Ini jahil, kewajiban kita untuk tinggalkan. Kira-kira jelas gak? Jelas. Sekarang ada orang bodoh tapi so tahu ada gak? Ada. Contohnya di mana? Contohnya ada artis dangdut tapi kebaikan. Sebenarnya. Saya tanya, artis dangdut tahu-tahu jadi mufti membatalkan nasab. Ini namanya udah goblok so tahu. Tahu peka. Selain doa keburukan, dalam video tersebut, Rizik Syihab menyampaikan pernyataan yang dianggap menghina terhadap Kiai Imad Al-Bantani, serta menyebut tokoh lain seperti Bang Haji Roma Irama. Hal ini terkait dengan perdebatan mengenai klaim nasab atau keturunan. Kiai Imad Al-Bantani dikenal dengan tesisnya yang mempertanyakan klaim garis keturunan Nabi Muhammad SAW oleh sebagian pihak tertentu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kiai Imad, terdapat kejanggalan yang memicu diskusi di kalangan ulama dan masyarakat. Namun, sebagai seorang muslim, sudah sepatutnya kita menjaga adab dalam menyampaikan perbedaan pendapat. Menghina dan mencaci maki sesama muslim bukanlah bagian dari ajaran Rasulullah SAW. Dalam hadits disebutkan, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak boleh menzaliminya, tidak boleh membiarkannya tanpa bantuan, dan tidak boleh menghinanya. Hadis riwayat Muslim. Kita harus meneladani akhlak Rasulullah dalam menjaga kehormatan sesama muslim. Setiap perbedaan hendaknya disampaikan dengan bijak dan penuh rasa hormat, agar tidak melukai hati saudara kita. Perbedaan dalam pandangan politik atau keyakinan harus disikapi dengan hikmah, bukan dengan doa keburukan atau cacian. Sahabat Abah, kita sebagai umat muslim haruslah mempererat tali persaudaraan dengan mendoakan kebaikan bagi sesama. Doa yang baik akan kembali kepada diri kita, dan doa yang buruk, jika tanpa sebab, bisa membawa dampak negatif pada kita sendiri. Sebagaimana disebutkan dalam hadits, doa orang yang terzalimi akan langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan doa keburukan tanpa sebab adalah bentuk kezaliman yang tidak seharusnya kita lakukan. Jika ada yang mendoakan keburukan untuk kita, sementara kita tidak melakukan kesalahan, maka janganlah merasa khawatir. Tetaplah tawakal dan serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dan Allah akan melindungi orang-orang yang beriman.
Quran Surat Al-Hajj ayat 38. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah selalu menjaga hamba-hambanya yang beriman dan bertawakal. Maka dari itu, mari kita selalu berdoa agar diberi kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta tetap berada dalam lindungan dan rahmat-Nya. Semoga kita senantiasa diberikan kemampuan untuk menjaga akhlak dan mempererat ukhuwah Islamiyah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.